Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Kamis 23 Desember 2021, dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Selamat memaknai Minggu Advent yang keempat ini, terlebih khusus dalam menanti perayaan kelahiran Sang Juru Selamat pada tanggal 25 Desember mendatang. Mari mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, dimuliakanlah Dikau, Allah yang sungguh mengasihi kami manusia. Bersyukur untuk pengampunan dosa dan jaminan keselamatan dalam Kristus Yesus. Kiranya setiap kami yang telah beriman senantiasa dikuatkan dalam menjalani hidup anugerah Tuhan, terlebih khusus dalam keteguhan kami terus beriman kepada Kristus, Sang Penebus dosa, yang akan kami rayakan kelahirannya ke dunia. Untuknya itu kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang terus berkarya dalam hidup kami, kiranya memampukan kami untuk mengerti, memahami dengan baik firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kami senantiasa dimampukan untuk menerimanya dengan kerendahan hati dan mau senantiasa diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, baik pikiran kami, perkataan kami, hati kami, sikap hidup kami, senantiasa mau dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini saya memberi tema, jangan goyah. Jangan goyah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat.
dan tinggal menghitung hari lagi, kita tiba pada perayaan kelahiran Sang Juru Selamat. Pertanyaan pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sejauh mana kita senantiasa memaknai kedatangan Sang Juru Selamat kita ke dunia yang dilahirkan dari seorang ibu dan melakukan karya penebusan di bumi ini? Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah menyatakan karya penyelamatan tersebut dengan cara menghadirkan dirinya sebagai seorang manusia? Mengapa harus lahir dari seorang ibu dan sungguh-sungguh hidup layaknya seorang manusia? Bapak Ibu Saudara, itulah kedaulatan Allah yang tidak dapat terselami dengan pemikiran manusia. Tetapi yang menjadi perenungannya, sejauh mana kita memaknai karya Allah tersebut, sejauh mana kita sungguh-sungguh menerima dan mempercayainya. Dalam perikop pembacaan kita hari ini, berisikan kesaksian penulis kitab 1 dan 2 Petrus yang penjelasannya mengenai iman Kristen yang benar. Pada saat itu banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat. Bahkan ada upaya untuk membangun opini bahwa apa yang diberitakan oleh para rasul hanyalah dongeng isapan jempol semata, khususnya mengenai ajaran tentang Yesus Kristus yang berkuasa dan penantian akan kedatangannya kembali tak perlu didengarkan. Semua itu adalah tahayul belaka. Semua itu hanyalah dongeng yang dibuat secara cerdik. Petrus kemudian melawan ajaran sesat tersebut dengan menekankan bahwa dirinya adalah saksi mata dari kebenaran tersebut. Dirinya adalah saksi mata ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Di ayat 17 dijelaskan mengenai itu, dan kemudian mengenai saksi tentang Yesus dimuliakan di atas gunung dapat kita baca dalam Matius 17 ayat 1 hingga ayat 8. Itu bukanlah kabar angin, melainkan berita yang dibawa dan disampaikan oleh orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan Petrus adalah salah satu dari antara mereka ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Petrus juga menekankan bahwa apa yang disampaikannya tidak berasal dari manusia dan bukan semata-mata dari kecerdasan manusia. Pemuliaan Tuhan Yesus membuka pemahaman Petrus akan siapa Yesus tersebut. Yang pertama ialah Yesus adalah anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Berarti ajaran mengenai Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja adalah benar. Pengharapan orang Kristen tidaklah sia-sia bahwa Yesus akan datang kembali, bahwa Yesus akan datang ke dunia yang kedua kalinya. Kemudian yang kedua ialah pemuliaan Tuhan Yesus tersebut. Saat Petrus melihatnya, ada dua tokoh besar perjanjian lama yang hadir, yakni Musa dan Elia. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili nabi-nabi, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa perjanjian lama memang menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai penggenapan nubuat dan janji mesianik. Dan sekali lagi Petrus menekankan bahwa nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia.
tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan pernah meragukan iman kita saat ini. Tetap teguh dan percaya kepada Sang Juru Selamat kita, dan tetap setia melakukan kehendak-Nya sembari menanti kedatangannya yang kedua. Segala sesuatu yang dituliskan dalam Alkitab, semuanya akan terjadi. Karena itu, bukan hasil kecerdasan berpikir manusia, melainkan atas dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi ini. Menjadi bekal kami, menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup anugerah di sepanjang hari ini, untuk terus teguh, kuat dalam iman pengharapan terhadap Kristus penebus kami. Meskipun banyak godaan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak orang yang menjelek-jelekkan di luar sana akan keyakinan kami, tetapi kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik, yang senantiasa menguatkan iman kepercayaan kami. Bahwa sesungguhnya apa yang kami percayai saat ini bukanlah hasil kecerdasan berpikir manusia, bukanlah dongeng yang dibuat secara cerdik, tetapi sungguh-sungguh adalah sebuah kebenaran. Segala sesuatunya adalah dorongan Roh Kudus bagi orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu saat ini. Mari terus peliharakan, topang, kasihani kami dalam menjalani hidup anugerah di sepanjang hari ini, khususnya dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kami. Sekiranya kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan dan mendasari segala sesuatunya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami, menyertai kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab tersebut. Kiranya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga boleh bermanfaat bagi sesama kami. Ajari kami untuk senantiasa rendah hati. Ajari kami untuk senantiasa mau berbagi. Ajari kami untuk senantiasa memiliki rasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan kiranya senantiasa memberkati seluruh instansi pelayanan masyarakat dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka, baik yang bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ekonomi, yang bergerak dalam bidang pertahanan negara, juga yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Kiranya saling tolong-menolong dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Bapa di sorga, mari pula berkati para pelayan Tuhan di muka bumi. Kiranya senantiasa ditopang, dikarunia hikmat, dipelihara, disayangi oleh Tuhan dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dilanda bencana Tuhan senantiasa peliharakan satu persatu. Orang tua kami janda duda, anak yatim piatu, Tuhan yang senantiasa memperhatikan mereka, dan ajar kami pula untuk mampu saling berbagi satu dengan yang lain. Ampuni kesalahan kami, terima kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap kuat dalam iman terhadap Kristus, dan senantiasa percaya dan berserah hanya kepadanya. Salam sehat.